Halo rekan-rekan semua, kembali dalam video pembelajaran milik kelas Hukum Lembaga-Lembaga Negara B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai badan legislatif yang bersumber dari beberapa sumber bacaan. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum masuk pada video pembelajaran, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Sudah ada di tengah-tengah kita Fariza. Halo Fariza. Selanjutnya sudah ada Naufal Baihaqi. Halo Naufal. Di sini juga sudah ada Najma Salma. Halo Najma. Sudah ada juga Sarah Faizura. Halo Sarah. Dan saya sendiri Widya Naomi. Selamat menikmati video pembelajaran. Enjoy! Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reformasi sistem perwakilan Indonesia yang saya ambil dari artikel jurnal oleh Ibu Suswi di Harijanti. Yang pertama terdapat sistem perwakilan berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian Ramanan menjelaskan gagasannya mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, termasuk konsep sistem perwakilan yang menurutnya adalah sistem perwakilan dua kamar. Beberapa pertimbangan penerapan sistem dua kamar adalah sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya mekanisme check and balance antara kamar-kamar dalam satu badan perwakilan. Yang kedua, penyederhanaan sistem badan perwakilan karena penghapusan utusan golongan. Yang ketiga, wakil daerah menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi parlemen sehingga kepentingan daerah dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan parlemen. Yang keempat, menciptakan produktivitas karena tugas dan wewenang dapat dilakukan setiap unsur. Dengan demikian, dari aspek akademis, terlihat bahwa reformasi sistem perwakilan ditunjuk ke arah bicameral system. Yang kedua, terdapat anggota-anggota MPR yang kurang setuju menghendaki pembaruan sistem perwakilan. Dalam tatanan negara politik, ide bicameral tidak terwujud. Hal ini dapat dibaca dari risalah rapat-rapat yang diadakan oleh MPR. Anggota-anggota MPR menghendaki pembaruan sistem perwakilan melalui perubahan susunan MPR. Namun demikian, dari perdebatan yang dilakukan tampak beberapa hal, yaitu satu, para anggota terkesan membawakan konsep bicameral system dengan pembentukan badan perwakilan tambahan. Dua, tidak menghendaki bicameral system. Dan yang ketiga, anggota-anggota MPR kurang memahami sistem bicameral. Selanjutnya terdapat sistem perwakilan yang berkembang dalam praktik bela negara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama terdapat sistem satu majelis atau yang biasa kita sebut sistem satu kamar. Sistem satu kamar biasanya disebut juga dengan unicameral legislature. Aaron Lipchart mengatakan bahwa legislative power should be concentrated in a single house or chamber, yang artinya adalah kekuasaan legislatif haruslah dikonsentrasikan dalam satu rumah atau kamar. Dan yang kedua ada sistem dua majelis atau sistem dua kamar. Sistem dua kamar disebut juga dengan bicameral legislature. Sistem perwakilan dua kamar menunjukkan bahwa dalam satu badan perwakilan terdiri dari dua unsur yang sama-sama menjalankan segala wewenang badan perwakilan. Dalam konteks reformasi sistem perwakilan Indonesia, jika sistem unikameral yang dipilih dengan DPR atau MPR sebagai satu-satunya badan perwakilan, maka hanya ada satu jenis keterwakilan, yaitu perwakilan politik atau political representation. Namun demikian, jika keberadaan DPD dihilangkan, maka keterwakilan teritorial juga hilang. Di dalam sistem unikameral, pengisian keanggotaan tidak membedakan jenis perwakilan, sehingga dimungkinkan untuk mengakomodasi perwakilan fungsional. Hal ini dapat diterapkan di Indonesia dengan memodifikasi DPR dengan cara memberikan perwakilan bagi kelompok-kelompok khusus. Jumlah anggota perwakilan khusus lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perwakilan politik secara umum. Alternatif sistem unikameral untuk Indonesia dipandang tidak sesuai dengan populasi penduduk Indonesia, dikarenakan undang-undang yang saat ini berlaku bermaksud mengakomodasikan jenis perwakilan yang lain, yaitu perwakilan teritorial. Selanjutnya terdapat sistem bicameral. Yang pertama itu ada strong bicameral system atau sistem bicameral kuat. Sistem bicameral kuat terjadi jika kekuasaan masing-masing kamar seimbang atau simetris, dan komposisi kedua kamar terdiri dari perwakilan yang berbeda dengan cara pengisian yang berbeda pula. Sistem bicameral kuat terjadi jika MPR terdiri dari DPR dan DPD dengan kekuasaan yang simetris atau sama-sama kuat, serta cara sistem pemilihan yang berbeda. Contohnya dalam pembentukan undang-undang, baik DPR maupun MPR berwenang untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Dengan kekuasaan yang simetris, suatu undang-undang melalui pembahasan dua tahap dalam MPR, baik ketika dibahas di DPR maupun di DPR, begitu pula dalam fungsi pengawasan.
baik DPR maupun DPD harus memiliki pengawasan terhadap eksekutif presiden yang efektif karena dilakukan baik terhadap DPR maupun DPD dengan kewenangan yang simetris. Yang kedua, terdapat sistem bikameral, medium stroke bikameral, atau sistem bikameral sedang. Di dalam sistem bikameral sedang, kekuasaan DPD dan DPR yang tidak simetris. Kekuasaan kamar kedua, yaitu DPD, menjadi lebih lemah karena terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan daerah. Dan yang ketiga ada weak bicameralism atau sistem bikameral lemah. Sistem bikameral lemah terjadi jika kedua kamar memiliki kekuasaan yang tidak seimbang dan komposisi serta cara pengisian kedua kamarnya sama. Sistem bikameral ini tidak menjadi pilihan yang tepat bagi sistem perwakilan Indonesia. Hal ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama itu, jika kekuasaan antara kedua kamar tidak seimbang, maka manfaat dari keberadaan kedua kamar tidak optimal dan biaya yang dikeluarkan dengan adanya kamar kedua tidak sebanding dengan manfaat tersebut. Yang kedua, jika komposisi perwakilan dan cara pengisian kedua kamar sama, maka tidak ada lagi alasan keberadaan bagi kamar kedua karena mewakili masyarakat dengan jenis perwalian dan cara yang sama. Konsekuensi yuridis penerapan sistem bikameral yang kuat. Oke, jadi yang pertama itu ada segala kekuasaan badan perwakilan hanya akan ada oleh MPR. Sementara kedua kamarnya memiliki kewenangan tertentu dalam melaksanakan kekuasaan MPR. Dengan demikian, segala kekuasaan DPR, baik itu dalam pembentukan undang-undang, pemberian persetujuan atas beberapa kewenangan presiden, pemilihan 3 orang hakim dan majelis konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, sistem pengisian keanggotaan DPR dan DPD perlu dipertegas. Tidak hanya dilihat dari pembedaan sistem pemilihan, namun juga diarahkan untuk menjamin efektivitas bikameral yang kuat. Selanjutnya, terdapat konsekuensi sistem penerapan bikameral yang kuat. Yang pertama itu, MPR akan memiliki kekuasaan penuh sebagai lembaga legislatif dengan kedudukan yang sederajat dengan cabang kekuasaan lainnya. DPR dan DPD menjalankan kekuasaan tersebut dalam hubungan kewenangan tertentu. Dan yang kedua, dalam hal fungsi pengawasan, di mana setiap MPR, baik DPR dan DPD, harus memiliki hak-hak pengawasan yang sama. Contohnya seperti hak interpelasi atau menyatakan pendapat dan hak angket. Berdasarkan pembahasan di atas, maka konsekuensi transformasi kewenangan dari DPR, DPD ke MPR memerlukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan grand design yang jelas dan memegang prinsip-prinsip umum perubahan Undang-Undang Dasar. Contohnya seperti prinsip kehati-hatian dan tidak contoh. Baik, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem perwakilan Indonesia dalam Undang-Undang 1945 setelah perubahan tidak menganut sistem perwakilan unikameral dan bikameral, sehingga menimbulkan masalah baik secara normatif maupun praktik. Dan yang kedua, sistem perwakilan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia adalah sistem bikameral, terutama untuk mengakomodasikan perwakilan teritorial selain perwakilan politik. Dan yang ketiga, sistem bikameral yang lebih tepat untuk Indonesia adalah sistem bikameral yang kuat. Selanjutnya, terdapat dua konsekuensi dari pilihan sistem bikameral kuat, yaitu menempatkan seluruh kekuasaan badan perwakilan dan ditransformasikan menjadi kewenangan MPR dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang tentunya harus disertai dengan desain yang jelas. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai reformasi sistem perwakilan Indonesia. Semoga dapat memahami dan terima kasih. Oke, baik. Sekarang aku bakal jelasin bagaimana implikasi pergeseran sistem pemilu terhadap pola hubungan wakil rakyat dan konstituen. Pertama, kita harus tahu dulu sistem pemilu Indonesia. Sistem pemilu Indonesia secara umum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Bagi pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah sistem proporsional terbuka. Istilah terbuka juga terkait dengan sistem daftar atau list system, berupa daftar calon tetap anggota DPR atau DPRD. Dalam model-model sistem proporsional dengan list system, terdapat 3 model yang menentukan keterpilihan calon, yaitu yang pertama sistem daftar tertutup atau closed list system, yang kedua sistem daftar terbuka atau open list system, yang ketiga sistem daftar semi terbuka atau partly open list system. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sistem daftar diterapkan dikombinasikan dengan nomor urut. Ini disebut dengan sistem daftar semi terbuka, di mana walaupun pemilih dapat menunjukkan preferensi terhadap calon tertentu, namun nomor urut yang disajikan oleh parpol lebih menentukan. Hal ini dibuktikan pada 5 mekanisme ketentuan penetapan calon terpilih pada undang-undang tersebut,
yaitu yang pertama, calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP. Yang kedua, dalam hal calon yang memenuhi ketentuan pertama, jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh parpol peserta pemilu. Maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari BPP. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan pertama dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memiliki ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari BPP, kecuali bagi yang memperoleh suara 100%. Yang keempat, dalam hal calon yang memenuhi ketentuan pertama jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh parpol peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon yang berdasarkan nomor urut. Yang terakhir, dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. Dibandingkan dengan Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, persentase BPP seorang calon untuk dapat terpilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ini lebih ringan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 lebih menerapkan penetapan calon terpilih dengan sistem nomor urut jika syarat 30% BPP tidak terpenuhi atau ada dua atau lebih calon yang memenuhi 30% BPP. Walaupun secara normatif sistem pemilu DPR atau DPRD disebut sebagai sistem proporsional terbuka, namun dilihat dari penetapan calon terpilih lebih cenderung mengarah pada sistem proporsional dengan sistem daftar semi terbuka, di mana sistem nomor urut lebih dominan ketika keterpilihan atas dasar presentasi BP tidak terpenuhi. Sekarang kita lihat fokus utama dalam pembahasan ini, yaitu putusan MK nomor 22/2024 tahun 2009. Adanya putusan MK ini adalah pengujian undang-undang dari beberapa orang caleg dan seorang pemilih mengajukan pengujian undang-undang nomor 10 ini ke MK. Permohonan tersebut tuh diajukan dalam dua perkara berbeda. Pemohon pertama meminta MK supaya membatalkan pasal 55 ayat 2 mengenai proporsi 30% caleg perempuan dan pasal 214 huruf A, B, C, D, E mengenai penetapan calon terpilih. Pemohon kedua meminta MK membatalkan pasal 25 ayat 4 sampai 7 mengenai pembagian kursi sisa dan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dalam putusannya, MK membatalkan pasal 214 huruf A sampai E, yang pada intinya karena ketentuan tersebut pertama, bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur pada pasal 1 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45. Dengan penekanan, besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif. Sebaliknya, rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan. Yang kedua, bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Dengan argumen utama, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrim, terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil. Karena yang mendapat suara kecil, nomor urutnya lebih kecil. Dan yang ketiga, bertentangan dengan prinsip kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, atau equality and opportunity before the law. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 45. Undang-Undang Dasar 45. Artinya, setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adil dengan memperlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Dari putusan tersebut, MK secara tidak langsung mengubah mekanisme penetapan calon terpilih yang sebelumnya menggunakan BPP dan nomor urut menjadi suara terbanyak. Mekanisme suara terbanyak ini memang tidak ditegaskan dalam amar putusan MK, namun ditegaskan dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusan. Dengan demikian, MK tidak dianggap membentuk norma baru. Namun demikian, substansinya, MK tetap menganggap bahwa suara terbanyak menggantikan mekanisme penetapan calon terpilih dengan BPP dan nomor urut. Sistem pemilu Indonesia sudah putusan MK. Bagi sebagian pihak, pergeseran sistem pemilunya itu katanya tuh dengan pola hubungan wakil rakyat konstituen memiliki dampak positif. Misalnya pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut menyebabkan kontrol parpol terhadap kadernya semakin melemah.
Setelah terpilih, wakil rakyat akan lebih mementingkan aspirasi konstituen yang memilihnya daripada instruksi parpol. Mekanisme suara terbaik ini dianggap akan mendorong sinergisitas kepentingan wakil rakyat untuk memelihara dukungan agar tetap dapat dipilih pada pemilu berikutnya. Bahkan ada juga yang berasumsi positif. Pergeseran itu mendorong terjadinya pergeseran pola hubungan antara anggota legislatif dengan pemilih dari tipe partisan yang sebelum putusan MK ke tipe politiko dan delegate, yaitu adanya keterikatan wakil rakyat dengan pemilihnya. Sekarang kita nyambung ke parpol dan fraksi, di mana di masa lalu jika ada wakil rakyat yang berbeda pendapat dengan parpolnya, maka yang bersangkutan itu akan ditarik keanggotaan dari lembaga perwakilan rakyat. Kasus ini sering terjadi pada masa Orde Baru berkuasa, misalnya pemberhentian antar waktu atau recall Sri Bintang Pamungkas oleh partainya. Pada masa itu, hak recall ada pada parpol. Hal ini sejalan dengan sistem pemilu yang digunakan pada masa Orba, yaitu proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih organisasi peserta pemilu, yaitu Golkar dan parpol aja, sehingga pemilih tidak dapat mengetahui orang-orang yang akan menjadi wakil DPR. Keberadaan peranata recall anggota badan legislatif oleh parpol mendapat justifikasi dari sistem pemilu demikian. Hal tersebut menjadikan tipe wakil rakyat pada masa lalu cenderung bersifat partisan. Nah, perlu diketahui secara historis, recall itu merupakan hak konstituen untuk mengontrol perilaku wakil rakyat. Terlepas dari beragam model recall, namun diberikannya hak recall kepada parpol dapat menyebabkan kecenderungan wakil rakyat untuk mengikuti kehendak parpol. Recall atas usul parpol dapat dianggap sebagai bentuk sanksi parpol terhadap wakil rakyat yang juga kader dari parpol tersebut. Hal itu menyebabkan wakil rakyat akan lebih takut pada ancaman recall atas usul parpol daripada nggak terpilih lagi pada pemilu berikutnya. Ketentuan mengenai pemberhentian antar waktu atau recall atas usulan parpol dalam konteks struktur politik menjadi salah satu hambatan dalam konteks memperbaiki pola hubungan wakil rakyat, khususnya DPR atau DPRD dengan konstituen. Namun dalam konteks budaya politik dengan struktur politik yang demikian, merecall anggota DPR atau DPRD adalah salah satu pilihan keputusan parpol yang sangat mungkin dilakukan jika anggota DPR atau DPRD itu tidak sejalan sikapnya dengan putusan parpol. Nah, selanjutnya ke fraksi. Secara formal, fraksi itu bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR dan meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. Namun demikian, fraksi memiliki peran yang kuat bahkan dalam hal pelaksanaan hak anggota DPR atau DPRD. Hal tersebut mencerminkan bahwa fraksi sangat menentukan dalam konteks pengambilan putusan DPR. Kecenderungan memberikan peran istimewa kepada fraksi memberikan dampak bahwa individu anggota lembaga perwakilan tidak dapat menunjukkan sikapnya secara leluasa. Dengan pelembagaan fraksi, mekanisme pengambilan keputusan diharapkan akan lebih efisien, terutama dalam hak waktu. Namun misalnya dalam praktek pembahasan RUU, cepat atau lambatnya proses tersebut sangat relatif, karena sangat bergantung pada sikap pemerintah dan kemampuan anggota DPR secara individu. Contoh kekuatan fraksi ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pendapat antara wakil rakyat dengan parpol melalui fraksi. Akibat ada ini, hal itu memanfaatkan adanya isu recall terhadap wakil rakyat tersebut, walaupun belum diputuskan. Hal ini akan membendung proses agregasi kepentingan antara wakil rakyat secara individual dengan konstituennya, karena keputusan parpol dapat saja bertentangan dengan pendapat konsumen. Nah, maka kita lihat bagaimana pola hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya. Hubungan antara wakil rakyat dengan konstituen menjadi semakin rumit dengan adanya pelembagaan fraksi dalam lembaga perwakilan. Oleh karena wakil rakyat dihadapkan pada dua pihak, fraksi di satu pihak dengan pandangannya, dan konstituen di pihak lain yang menjadi dan konstituen di pihak lain yang menjadi yang mendudukan seorang calon menjadi wakil rakyat. Kalaupun penetapan calon terpilih dilakukan dengan suara terbanyak, masih sangat dimungkinkan wakil rakyat terpilih akan cenderung mengikuti sikap dan pandangan parpolnya. Mekanisme suara terbanyak hanya merupakan entry point untuk menggeser tipe wakil rakyat dari partisan ke tipe lain yang lebih responsif terhadap kepentingan konstituen. Tanpa adanya perubahan sistemik terhadap mekanisme pelembagaan dalam lembaga perwakilan,
dan pengaturan mekanisme keterkaitan antara parpol dengan anggotanya di lembaga perwakilan, maka sistem suara terbanyak tidak memberikan dampak yang signifikan. Maka di sini penulis menyimpulkan bahwa putusan MK nomor 22/24 tahun 2009 yang membatalkan ketentuan pasal 217 Undang-Undang nomor 10 itu telah mengubah sistem penetapan calon terpilih untuk anggota DPR dan DPRD. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah secara signifikan sistem pemilihan anggota DPR dan DPRD pada pemilu 2009. Putusan MK tersebut hanya menyebabkan pergeseran sistem pemilu anggota DPR dan DPRD dari aspek penetapan calon terpilih dalam desain sistem pemilu proporsional, walaupun terdapat elemen sistem pemilu distrik berupa penggunaan mekanisme struktur banyak dalam penetapan calon terpilih. Implikasi pergeseran sistem pemilu anggota DPR dan DPRD terhadap pola hubungan wakil rakyat tidak secara simultan atau berkelanjutan mengubah tipe wakil rakyat dari tipe partisan ke tipe lain yang lebih mencerminkan kedekatan wakil rakyat dengan konstituen. Recall oleh parpol dan pelembagaan fraksi sebagai cerminan konfigurasi politik partaian menjadi penghambat perubahan pola hubungan wakil rakyat dan konstituen yang tercermin dalam tipe wakil rakyat. Sekiranya itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya, materi tentang pergeseran semu kekuasaan pembentukan undang-undang pada perubahan UUD 1945 akan disampaikan oleh rekan saya Sarah. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan mulai membahas ke materi yang ketiga, yaitu tentang pergeseran semu kekuasaan pembentukan undang-undang pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita membahas sedikit mengenai sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu oleh Insinyur Soekarno dinilai sebagai konstitusi yang dibuat secara tergesa-gesa, sehingga isi di dalamnya itu belum maksimal. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno memutuskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar sementara dalam rangka melengkapi atau menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia ini sejak dahulu dikenal sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Indonesia itu dinilai lebih cenderung ke sistem pemerintahan parlementer. Mengapa begitu? Nah, hal tersebut dikarenakan dapat dilihat dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum perubahan, yang intinya itu mengatakan, kecuali eksekutif power, Presiden bersama-sama DPR menjalankan legislatif power dalam negara. Seperti yang kita ketahui, bahwa bunyi dari pasal 5 ayat 1 itu lebih cenderung mengarah ke sistem pemerintahan yang parlementer. Sedangkan kalau presidensil itu untuk kuasa atau wewenang dalam pembuatan undang-undang dipegang sepenuhnya oleh DPR atau anggota legislatif. Hal ini juga membuktikan bahwa check and balance sangat lemah, namun presiden itu diberikan kekuasaan dari pemerintah untuk membuat rancangan undang-undang bukan semata-mata karena presiden merupakan lembaga eksekutif, tetapi karena untuk menghadapi pemerintahan yang kuat dan stabil, bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan pada masa peperangan Asia Timur Raya. Dapat dikatakan juga atau sering disebut bahwa Indonesia ini terinspirasi dari penjalanan sistem pemerintahan di Inggris dan Belanda, yaitu Queen in Parliament. Kita akan mulai memasuki ke materi dari topik pembahasan yang ketiga ini, yaitu setelah perubahan terdapat beberapa poin berbeda. Poin-poin tersebut adalah yang pertama, perpindahan legislative vesting dari presiden ke DPR. Legislative vesting ini artinya lembaga yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk membentuk Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada poin 2 disebutkan juga penyebutan DPR memiliki fungsi legislasi atau fungsi legislasi itu dalam melakukan rancangan undang-undang. Kemudian yang ketiga, kuantitas pasal mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih banyak dibahas di bab DPR dibandingkan dengan bab Presiden. Baik, seperti yang tertera di mind map bahwa
perubahan kewenangan pembentukan undang-undang pada Undang-Undang Dasar 1945 itu terjadi kepada 3 pasal, yaitu pasal 5, pasal 20, dan pasal 21. Di mind map yang ada di layar itu hanya sebagai poin-poin intinya saja, tetapi di sini saya akan membacakan secara jelas dari poin-poin per pasal. Yang pertama, sebelum perubahan pada pasal 5. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Sedangkan setelah perubahan, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi di sini dapat dilihat bahwa dari Presiden yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, jadi hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kemudian pada pasal 20 ini lumayan banyak perubahannya. Sebelum perubahan itu, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan dari DPR. Dan yang kedua, jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Nah, sedangkan setelah perubahan ini banyak sekali terjadi perubahan, tetapi perubahan yang mungkin bisa dikatakan banyak, tapi tidak sesignifikan itu. Yang pertama adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dapat dilihat tadi ada beberapa kata yang berbeda. Kemudian yang ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang tersebut dilarang diajukan lagi pada periode itu. Kemudian Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Kemudian dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, akan tetapi oleh Presiden tidak langsung disahkan dalam kurun waktu 30 hari semenjak disetujuinya rancangan undang-undang tersebut, maka rancangan undang-undang tersebut tetap diwajibkan untuk menjadi undang-undang. Kemudian pada pasal 20A disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Secara singkatnya, dalam pasal 20 yang sebelumnya hanya menyebutkan tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR, jika tidak setujui, maka tidak boleh diajukan lagi, diubah menjadi persetujuan bersama, yakni Presiden dan DPR. Kalau yang di sebelumnya itu hanya persetujuan dari DPR, tapi setelah perubahan itu menjadi persetujuan bersama dari Presiden dengan DPR. Namun, kekuasaan membentuk undang-undang tetap di DPR dan Presiden hanya mengesahkan setelah disetujui. Kemudian pada pasal 21 juga disebutkan yang sebelum perubahan itu anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan pada poin kedua, jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Dan yang setelah perubahan pasal 21 menjadi anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 21 ini menyebutkan bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pada saat sebelum perubahan disebutkan juga dalam ayat 2 bahwa jika rancangan undang-undang tidak disahkan Presiden, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi. Namun setelah perubahan, pada pasal 20 ayat 5 dikatakan seperti yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa meskipun Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang tersebut dalam kurun waktu 30 hari setelah persetujuan, maka rancangan undang-undang tersebut tetap diundang-undangkan. Dengan kata lain, pengesahan dari Presiden ini hanya berbentuk seperti seremonial saja. Meskipun tidak dilakukan, ujung-ujungnya rancangan undang-undang itu tetap menjadi undang-undang. Dari sini dapat dilanjutkan lagi bahwa Presiden dan DPR memiliki wewenang untuk menginisiasi pembentukan undang-undang baik sebelum maupun setelah perubahan. Kemudian Presiden dan DPR juga berwenang untuk saling menyetujui atau menolak rancangan undang-undang inisiasi masing-masing baik sebelum maupun sesudah perubahan. Tidak ada perbedaan khusus di antaranya karena
kedua lembaga ini masih sama-sama melakukan inisiasi dan mempunyai hak veto, entah itu melakukan persetujuan ataupun pengesahan. Kemudian di poin yang terakhir itu adalah terjadi pergeseran istilah dalam wewenang DPR dan Presiden untuk saling menyetujui dan menolak. Nah, di sini sedikit dikupas dulu. Sebelum itu DPR memberikan persetujuan atas inisiasi Presiden, tetapi sesudah dilakukan perubahan menjadi inisiasi DPR atau Presiden dibahas bersama, setelah itu disetujui dan disahkan. Kemudian pada poin kedua, jika sebelum perubahan Presiden memberikan pengesahan atas rancangan undang-undang DPR, atau jika keduanya tidak saling memberikan persetujuan atau pengesahan, maka rancangan undang-undang tersebut tidak bisa menjadi undang-undang. Tetapi setelah berubah menjadi jika tidak disetujui atau disahkan, maka undang-undang, jika tidak disetujui maka undang-undang tersebut tidak bisa lanjut menjadi undang-undang. Tetapi jika tidak disahkan maka akan tetap menjadi undang-undang, karena yang tadi sudah disebutkan bahwa pengesahan Presiden ini hanya seperti berbentuk seremonial saja. Kemudian terjadi eksekutif heavy pada sebelum perubahan, dilihat dari banyaknya jumlah produk undang-undang yang dibuat pemerintah dibandingkan dengan Presiden. Dengan kata lain, kekuasaan DPR itu tidak efektif. Eksekutif heavy ini artinya pelaksanaan norma pada konstitusi. Jadi pemerintah atau Presiden cenderung lebih memiliki banyak wewenang atau tanggung jawab daripada legislatif, khususnya dalam pembentukan rancangan undang-undang ini yang seharusnya hal tersebut menjadi wewenang dari DPR. Kemudian, apakah pergeseran kekuasaan ini, yaitu legislatif, mohon maaf, tadi sebelumnya, legislatif vesting, apakah pergeseran legislatif vesting ini dapat meniadakan eksekutif heavy? Jawabannya tidak. Mengapa begitu? Yang pertama, Presiden masih memegang hak inisiatif dan persetujuan bersama. Kemudian inisiatif Presiden lebih banyak daripada DPR. Kemudian DPR lebih fokus melakukan fungsi pengawasan atau fungsi non-legislatif dibandingkan dengan melakukan rancangan undang-undang yang memang seharusnya itu menjadi poin utama dari DPR. Dan kemudian meskipun sudah ada prolegnas, realisasi pembentukan lebih banyak dilakukan dari inisiasi Presiden. Keterbatasan kapasitas DPR ini setelah perubahan undang-undang masih dinilai seperti terlalu bergantung kepada pemerintah. Dilihat dari banyaknya inisiasi, tidak mungkin jika misalnya DPR memiliki inisiasi atau tanggung jawab yang besar terhadap rancangan undang-undang ini, jumlah dari undang-undang yang berasal dari inisiasi Presiden akan lebih banyak daripada DPR. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulannya, meskipun legislative vesting ini telah beralih dari Presiden ke DPR pasca perubahan Undang-Undang 1945, namun pada kenyataannya DPR masih tidak bertanggung jawab lebih dari pemerintah, terbukti dari kuantitas inisiatif dan keberhasilan menyelesaikan inisiatif. Mungkin sekian dari pemaparan materi poin ketiga, yaitu pergeseran semu kekuasaan pembentukan undang-undang pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam video pembelajaran materi keempat, kita akan mempelajari prospek relasi Dewan Perwakilan Daerah dengan partai politik. Selanjutnya, saya akan membagi pembahasan ini ke dalam 2 pokok bahasan. Untuk pokok bahasan pertama, itu ada 4
pembahasan yang penting, atau ada 4 urgensi pembahasan. Yang pertama, kita akan mengenal bagaimana awal mula keberadaan DPD, yang kedua, esensi daripada DPD, yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana cara pengangkatan serta dampak dari setiap periode yang ada, kemudian yang keempat, kita akan mempelajari perbandingan negara. Dalam hal ini, kita akan paham dan tahu praktik utusan daerah atau yang biasa kita kenal dengan DPD di beberapa negara. Contohnya seperti negara Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Baik rekan-rekan sekalian, mengenai asal mula DPD perlu kita ketahui bahwasannya DPD ini sudah dicanangkan sejak pembuatan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang digagas oleh BPUPKI, di mana BPUPKI menggagas ataupun mendesain ada satu lembaga yang memiliki 3 kelompok secara khusus, yang dimana kelompok ini merupakan ada DPR, utusan golongan, dan utusan daerah yang di-cover ataupun diselimuti dengan satu nama lembaga yaitu MPR. Kemudian, rekan-rekan sekalian, adapun esensi daripada DPD, DPD dibentuk ataupun dibuat sebagai utusan daerah untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingan daerah. Lalu, sebenarnya apa yang menyebabkan DPD ini masuk ke dalam DPR ataupun dicondongkan ke dalam golongan MPR. Mengapa demikian? Agar setiap kebijakan-kebijakan yang ada ataupun yang biasa kita kenal dengan kebijakan nasional tidak hanya memerhatikan beberapa aspek, tetapi juga dapat melibatkan dan mementingkan kepentingan-kepentingan daerah. Sehingga hal itu dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan nasional yang baik tentunya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara pengangkatan dan dampak dari beberapa periode yang ada. Di sini saya membagi ke dalam 2 periode, yaitu sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Rekan-rekan sekalian, kita dapat memahami bahwasannya cara pengangkatan anggota DPD sebelum reformasi, pengangkatan itu dilakukan oleh presiden. Lalu apa dampaknya jika dipilih ataupun ditunjuk oleh presiden? Nah, dampak dari pengangkatan oleh presiden ini sangat tergambar bahwasannya hal ini menciderai asas-asas demokrasi. Karena seperti yang kita ketahui, DPD merupakan representasi dari rakyat daerah. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwasannya konsep dari demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun hal ini seolah tidak tercermin pada cara pengangkatan anggota DPD sebelum reformasi. Namun rekan-rekan sekalian, dalam masa transisi menuju reformasi, ada juga proses pengangkatan ataupun cara pengangkatan yang dilakukan oleh rakyat kepada anggota DPD. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan demokrasi karena ada satu pihak ataupun satu golongan yang dianggap memegang kunci politik yaitu golongan karya atau yang sekarang kita kenal dengan Partai Golkar. Kemudian rekan-rekan sekalian, bagaimana saat di masa reformasi? Saat di masa reformasi, cara pengangkatannya menggunakan sistem pemilu atau pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat. Lalu di sini apa dampaknya? Yang pertama tentunya dampak yang terjadi adalah tercerminnya asas-asas demokrasi. Kemudian, adapun beberapa objek amandemen yang berubah mengenai DPD, DPD lebih ditegaskan lagi bahwasannya DPD ini badan perwakilan tersendiri ataupun badan yang berkembang ataupun dibangun oleh perorangan tanpa melalui partai politik. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perbandingan antara negara dalam hal ini penerapan utusan daerah dan partai politik dalam kaitannya. Nah, pertama bisa kita lihat di tabel ini, ada di tabel yang pertama ataupun di garis yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara pengangkatan di Amerika Serikat. Menurut konstitusi yang berlaku pada tahun 1787, cara pemilihannya adalah ditunjuk oleh badan legislatif. Kemudian, adapun amandemen yang dilakukan terhadap konstitusi pada tahun 1913, akhirnya pengangkatan utusan daerah ataupun utusan negara bagian di Amerika Serikat digeser ataupun diganti dengan sistem pemilihan oleh rakyat. Lalu bagaimana keterkaitan antara partai politik dan utusan daerah di Amerika Serikat? Jawabannya adalah tidak terlalu terikat. Mengapa demikian? Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh utusan-utusan daerah mengenai kebijakan-kebijakan. Biasanya mereka berpendapat tidak atas nama partai politik, tetapi jika ada kesetujuan atas kesetujuan sendiri, dan begitu juga sebaliknya, jika ada ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan atau rancangan undang-undang, mereka akan mengatasnamakan diri sendiri bukan partai politik. Kemudian di Australia, cara pengangkatannya adalah
dipilih langsung oleh rakyat dengan ketentuan 6 orang dengan lama jabatan 6 tahun per negara bagian. Dan di sini sangat terikat oleh partai politik karena partai politik dianggap sebagai penyokong dari setiap kegiatan-kegiatan kampanye yang ada, sehingga seseorang yang mendaftarkan diri atau mencalonkan diri menjadi anggota DPD ataupun utusan daerah di negara Australia itu setidaknya harus memiliki dukungan dari partai politik. Kemudian di negara Jerman, cara pengangkatannya adalah oleh pemerintah negara bagian. Dan jika di Jerman, keterkaitan dengan partai politik itu sangat-sangat terikat. Mengapa demikian? Karena dari proses kampanye, penyusunan kabinet, bahkan sampai penyusunan kebijakan, utusan-utusan daerah itu sangat dipengaruhi oleh partai politik. Nah, rekan-rekan sekalian, dari pokok pembahasan yang pertama, kita dapat mengambil setidaknya 3 kesimpulan. Yang pertama, rasanya sangat sulit untuk memisahkan kepentingan partai politik. Yang kedua, utusan daerah selalu membutuhkan sokongan dari partai politik. Dan yang ketiga, keberadaan partai politik sebenarnya tidak selalu mutlak. Nah, rekan-rekan sekalian, masuk ke dalam pokok bahasan kedua, kita akan membahas yang pertama, mengapa seolah-olah dipermasalahkan antara keterkaitan dari DPD dan partai politik. Yang pertama, hal tersebut tidak sesuai dengan historis konseptual. Karena pada dasarnya, secara historis konseptual, DPD itu tidak dapat dipisahkan dari MPR. Bahkan kehadiran DPD itu merupakan upaya memperkokoh secara konstitusional utusan daerah sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan-pembahasan dari awal mula pembentukan DPD. Dan tentunya di dalam konsepsi yang dinyatakan oleh para founding fathers yang sekaligus adalah penyokong konstitusi, utusan daerah itu bukan unsur perwakilan kekuatan politik, namun melainkan kepentingan daerah atau representasi dari kepentingan daerah. Kemudian yang kedua, mengapa seolah-olah dipermasalahkan keterkaitan antara DPD dan partai politik? Karena rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui adanya penipisan kepercayaan atau bahkan pergeseran kepercayaan dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak lainnya kepada partai politik. Mengapa bisa terjadi demikian? Yang pertama, partai politik seolah-olah menjalar sejak reformasi itu dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan yang tidak sesuai dengan konseptual, dan kebanyakan didirikan bahkan tanpa landasan konseptual. Yang kedua, akibat dari ketiadaan ataupun ketidaktahuan landasan konseptual, partai lebih terlihat sebagai alat untuk memperoleh kedudukan ataupun kekuasaan yang ada. Kemudian, partai-partai politik yang ada dan yang berkembang seolah-olah diisi oleh dinasti kekeluargaan ataupun terdapat unsur feodalisme. Yang keempat, penipisan kepercayaan terhadap partai politik juga didukung oleh beberapa peristiwa yang sangat merugikan rakyat. Contohnya adalah orang-orang yang dipilih sebagai utusan daerah kemudian menjadi pengurus di partai politik ternyata terlibat korupsi. Baik rekan-rekan sekalian, kita berlanjut pada pembahasan poin kedua, yaitu adapun desain yang dirancang antara hubungan DPD sebagai badan legislatif dengan partai politik. Yang pertama, nyatanya wacana bikameralisme yang tidak sesuai dengan konstitusi. Karena kita paham dan tahu, jika memberikan kekuasaan legislatif kepada DPD, berarti ada 2 lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif, yakni DPR dan DPD. Dan demikian, nanti adanya sharing of legislative power. Dan hal semacam ini itu diuraikan dalam sistem perwakilan 2 kamar yang nyatanya tidak sesuai dengan konstitusi. Kemudian yang kedua, DPD dan DPR sama-sama sebagai unsur kekuasaan legislatif yang nantinya akan dinaungi oleh MPR. Tetapi dengan adanya wacana tersebut, tidak akan mengurangi esensi daripada MPR itu sendiri dan tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada pada MPR. Masuk ke pembahasan selanjutnya adalah mengenai partai politik, DPD, dan kekuasaan legislatif. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui, nyatanya sampai saat ini DPD belum memegang secara maksimal esensi daripada kekuasaan legislatif itu sendiri. Dan jika kehadiran partai politik di DPD
nyatanya nanti akan berbeda jika DPD itu menjalankan kekuasaan legislatif. Mengapa demikian? Berbagai kebijakan yang ada yang berhubungan dengan kebijakan legislatif dapat dipengaruhi oleh dasar ataupun tujuan dari partai politik. Kemudian, tetapi jika partai politik tidak mendominasi, prospek hubungan partai politik dengan DPD tidak akan memberikan dampak signifikan karena ketiadaan kewenangan yang memadai sebagai badan legislatif yang sebenarnya yang ada pada DPD. Kemudian rekan-rekan semua, jangan sampai kedudukan antara DPD dan partai politik di dalam konstitusi itu harus jelas dan harus dikaji ulang secara akademisi maupun integral. Mengapa demikian? Jangan sampai berlaku ungkapan yang ada pada tulisan ini, ada tetapi tidak digenapkan, atau ada tetapi tidak menggenapkan, tiada tidak pula mengganjalkan. Artinya perlu ada kejelasan yang ada pada konstitusi saat ini mengenai hubungan antara peran DPD, kemudian hubungan DPD dan partai politik. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan materi terakhir terkait problematika fungsi legislasi DPD dalam hegemoni DPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terjadi pergeseran fungsi legislasi yang pada mulanya dipegang oleh Presiden setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga berdampak kepada lembaga perwakilan yang ada di Indonesia. Pada mulanya, kita mengenal lembaga perwakilan yang ada di Indonesia itu MPR dan DPR. Setelah amandemen, kita mengenal sebuah lembaga baru yang disebut Dewan Perwakilan Daerah. Latar belakang dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPD pada dasarnya adalah untuk menciptakan percepatan demokrasi, menguatkan ikatan antar daerah, dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembentukan kebijakan nasional yang berhubungan dengan negara dan daerah. Namun pada kenyataannya hadirnya DPD di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia justru menimbulkan persoalan baru. Persoalan baru tersebut terjadi karena kurang harmonisnya hubungan DPR dan DPD terkait ketidakseimbangan fungsi legislasi. Ketidakseimbangan fungsi legislasi yang dimaksud dapat teman-teman lihat pada layar. DPR berwenang untuk merencanakan, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, juga memberikan persetujuan atas Perpu, sedangkan DPD diberi kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahas rancangan undang-undang tersebut pada tingkat pertama. Terdapat beberapa penyebab hegemoni DPR yang melemahkan kedudukan DPD. Yang pertama, tidak ada pasal yang menyatakan secara eksplisit terkait fungsi legislasi DPD. Yang kedua, terkait dengan pasal 22C ayat 2 yang menyatakan bahwa anggota DPD tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Yang keempat, partisipasi yang tidak seimbang antara DPR dan DPD. DPR berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sedangkan DPD hanya berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Yang kelima, DPD sejajar dengan balik atau alat kelengkapan DPR. Bentuk hegemoni DPR dan lemahnya fungsi legislasi DPD dapat dilihat pada pasal 102 ayat 1 huruf A, D, dan H. Pada intinya, DPD tidak memiliki peran penting di dalam penyusunan prolegnas. DPD hanya diberi kekuasaan untuk memberi masukan, tidak untuk menyusun prolegnas tersebut. Kemudian, pasal 223 ayat 1 huruf A dan B. Wewenang DPD hanya sebatas memberikan usul rancangan undang-undang dan ikut membahasnya terkait dengan materi yang berhubungan dengan daerah. Seperti yang kita ketahui, dari awal pembentukan hingga sekarang, DPD sering mengajukan gugatan terkait kedudukannya sebagai lembaga legislatif dengan harapan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD akan semakin kuat. Kedepannya diharapkan dapat diberikan kekuasaan untuk merencanakan, menyusun, dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR dan Presiden. Kemudian, DPD juga berharap bahwa rancangan undang-undang yang tidak disetujui oleh DPD tidak dapat disahkan. Sekian materi dari saya, terima kasih.
Saya izin bertanya kepada Najma Salma yang sudah memaparkan materi. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya apa dampak negatif serta bagaimana solusi yang tepat apabila terjadi reformasi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Widya. Saya izin menjawab. Dampak negatif akan muncul seperti adanya perubahan dalam bentuk keseluruhan bentuk tata negara Indonesia. Dan perubahan konstitusi yang ideal harus dilakukan dengan mengidentifikasi nilai-nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga pertentangan antara norma lama dan norma baru dapat diusahakan seminimal mungkin. Perubahan konstitusi harus dapat mengartikulasi keadaan masa lalu, kini, dan masa mendatang. Baik, Najma, dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Widya. Saya izin bertanya kepada Saudari Fariza. Saya ingin bertanya mengenai sebenarnya apa akibat dari hegemoni DPR di dalam fungsi legislasi, mengingat gencarnya DPD dalam memperjuangkan fungsi legislasinya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Apa akibat dari kedudukan DPR yang begitu kuat tadi? Akibat kedudukan DPR yang begitu kuat tadi akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan oleh DPR, yaitu undang-undang. Akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dipersoalkan oleh pihak manapun. Dengan kata lain, undang-undang yang tidak dapat dilakukan pengujian atau digugat validitasnya oleh kepala negara, pemerintah, pengadilan, atau warga negara. Selain itu, dampak dari hegemoni DPR juga berpengaruh kepada status negara kita sebagai bicameralism, di mana terdapat dua lembaga perwakilan, namun lembaga yang satu lebih lemah daripada lembaga yang lain. Terima kasih. Baik, dapat dimengerti. Terima kasih banyak, Saudari Fariza. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Saya ingin bertanya kepada Saudara Noval Baihaqi mengenai materi yang telah dipaparkan tadi. Apakah pola hubungan antara wakil rakyat dan konstituante hanya dipengaruhi oleh sistem pemilu atau ada faktor-faktor lain juga yang dipengaruhi oleh... Bentar. Nggak usah di-stop, nanti di-cut aja ya. Tolong. Oke, baik. Aku bakal jawab ya, Fariza. Belum. Maaf, ini lagi otak saya lagi nih. Oke. Terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Saya izin bertanya kepada Saudara Naufal, apakah pola hubungan antara wakil rakyat dan konstituante hanya dipengaruhi oleh sistem pemilu atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi? Terima kasih. Oke, baik, Fariza, aku bakal jawab. Kalau kita bicara pola hubungan wakil rakyat dan konstituennya, itu tuh nggak cuma dipengaruhi oleh sistem pemilu. Anggota-anggota DPR dan DPRD itu hasil pemilu itu terikat oleh struktur politik dalam perspektif sistem politik, khususnya mekanisme kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mekanisme kelembagaan tersebut dipastikan akan mengaruhi tipe wakil rakyat dominan yang akan diperankan oleh para anggota DPR, DPRD hasil pemilu. Di samping itu, pola hubungan wakil rakyat dan konstituennya juga dipengaruhi oleh budaya politik yang berkembang berupa persepsi baru konstituen maupun elit politik, serta proses politik yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa politik. Sekiranya seperti itu, Fariza. Terima kasih kepada Saudara Naufal atas jawabannya, dapat dipahami. Ya, sama-sama, Saudara. Baik, saya izin bertanya kepada Saudara Sarah mengenai pemaparan materi yang telah Anda sebutkan. Saya izin bertanya, bisakah Anda memberikan contoh ilustrasi terkait kalimat DPR yang bergantung pada pemerintah? Sekian pertanyaan yang dapat saya berikan, semoga Anda bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Saudari Najma atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin contoh dari kalimat bahwa DPR itu tergantung pada pemerintah. Jadi misalnya begini, oleh Prolegnas itu sudah diberikan jadwal dari periode saat ini tuh rancangan undang-undangnya dilakukan atau diinisiasikan oleh DPR. Akan tetapi DPR tersebut malah meminta bantuan kepada pemerintah atau presiden dalam merancang si rancangan undang-undang itu. Jadi idenya itu tetap berasal dari pemerintah atau presiden. Sedangkan kalau kita tinjau dari materi yang sebelumnya sudah kita paparkan,
bahwa disebutkan presiden itu akan bersama-sama lagi dengan DPR melakukan persetujuan dan nantinya akan disahkan lagi oleh presiden. Yang mana akhirnya itu rancangan undang-undang yang disahkan oleh presiden merupakan ide dari pemerintah atau presiden itu sendiri, sehingga di sana DPR terlihat sangat tergantung kepada pemerintah atau tanggung jawab atas prolegnas dari DPR pada periode itu terlihat sangat lemah daripada presiden. Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sarah atas jawabannya. Saya izin bertanya, Saudari Widya. Menurut Saudari Widya sendiri, bagaimana implikasi dan realisasi hubungan DPD dan partai politik yang terlalu terikat? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Naufal atas pertanyaannya. Jawabannya adalah bagaimana ketika hubungan antara DPD dan partai politik sangat terikat, yang pasti setiap pekerjaan-pekerjaan ataupun program yang dijalankan DPD itu lebih berorientasi pada kepentingan-kepentingan partai politik. Karena pada dasarnya anggota-anggota DPD merupakan anggota ataupun bahkan bisa dibilang pengurus daripada partai politik yang pasti memiliki tujuan masing-masing daripada partai politik tersebut. Kurang lebih seperti itu. Apakah dapat dimengerti, Saudara Naufal? Baik, dapat dimengerti, Widya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali.